Selamat berjumpa kembali anak-anak kami, terlebih khusus untuk siswa-siswi kelas 12, SMA kelas 12. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai panggilan hidup membiara. Ini adalah pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1. Baik, anak-anak kami, jika mendengar kata hidup membiara, apa yang kita pikirkan? Bapak yakin dan percaya kita semua sudah mengenal apa itu biarawan, apa itu biarawati. Dan Bapak juga percaya bahwa kita sering berjumpa dengan mereka ini. Sering berjumpa, berbicara, bercerita bersama, berjabat tangan dengan kaum biarawan dan juga kaum biarawati. Biarawan itu laki-laki, biarawati itu perempuan. Nah, baik. Ini ada beberapa contoh biarawan, biarawati. Ada suster, ada frater, ada pastor, dan sebagainya. Baik. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, total, dan menyeluruh dengan mengikuti nasihat-nasihat Injili. Hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gerejawi. Dengan kata lain, hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul-kaul yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injili, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Ketiga nasihat Injili inilah yang menjadi 3 kaul para biarawan dan biarawati. Hal ini dapat kita lihat dalam Lumen Gentium nomor 44. Maka untuk itu, sebelum kita mendalami, sebelum kita melihat bagaimana corak hidup, bagaimana hidup mereka, kaum biarawan biarawati, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita awali dengan doa. Kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta semesta, Engkau memanggil setiap insan kepada keselamatan, dan Engkau mengharapkan tanggapan dari mereka. Kami bersyukur begitu banyak orang telah menanggapi panggilan-Mu, dan untuk melayani mereka yang sudah Kau himpun, Engkau berkenan memanggil pula pelayan-pelayan khusus bagi jemaat. Bapa, panenan-Mu sungguh melimpah, tetapi para penuai sangatlah kurang. Ketika menyaksikan tuaian yang begitu banyak, Yesus sendiri mendesak, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka kami mohon, perlengkapilah umat-Mu dengan nabi yang akan bernubuat demi nama-Mu, yang akan meneguhkan umat-Mu kalau berbuat salah, dan menunjukkan jalan-Mu sendiri. Bangkitkanlah rasul untuk mewartakan sabda-Mu. Bangkitkanlah guru untuk mengajar kaum beriman, dan gembala untuk menuntun kami menemukan makna yang berlimpah bagi jiwa dan raga kami. Semoga mereka semua dapat ikut serta dalam peran Kristus sendiri memimpin, mengajar, dan menguduskan kami semua, agar kami semua tidak kekurangan satu apapun. Demi Kristus
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak kami, sekarang mari kita melihat sejenak selibat. Selibat adalah sebuah bentuk panggilan hidup. Dalam konteks ini, selibat memiliki makna penyerahan hidup, pembaktian hidup yang murni dan total kepada Tuhan demi kerajaan Allah. Pembaktian hidup yang murni dan total terwujud dalam hidup tidak menikah demi kerajaan Allah. Ini jelas ya, jelas. Hidup tidak menikah demi kerajaan Allah. Hal tersebut menegaskan pada makna kanon 599 yang berbunyi, nasihat Injili kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah yang menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi, membawa serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat. Selibat dan hidup yang dibaktikan. Hidup yang dibaktikan dengan pengikaran nasihat-nasihat Injili, tadi keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan, adalah bentuk hidup yang tetap dengannya orang beriman yang atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara dekat, dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang paling dicintai. Dari pernyataan itu dapat ditarik makna selibat pada umumnya merupakan pilihan hidup yang dibaktikan demi kerajaan Allah. Kata dibaktikan mempunyai arti luas, bisa menguduskan, menakdiskan, menarik diri dari dunia, dan secara khusus diperuntukkan bagi Allah. Tujuan dari hidup selibat dalam kaitannya dengan pilihan hidup yang dibaktikan adalah mengikuti Kristus secara dekat. Semua itu karena motivasi yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kehidupan selibat tidak akan tercapai dengan sempurna. Selain itu, tujuan hidup selibat dalam konteks hidup yang dibaktikan adalah persembahan diri secara total kepada Allah yang dicintainya. Jadi, selibat adalah sebuah karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada seseorang yang terpanggil mengikuti Kristus secara lebih dekat. Selibat dalam bentuk solidaritas. Nasihat Injili tentang kemurnian yang tidak lain adalah selibat diterima demi kerajaan Allah, menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi. Karunia rahmat istimewa yang diberikan kepada orang selibater itu artinya orangnya ya, secara istimewa pula membebaskan hati manusia supaya hatinya berkobar mencintai Allah dan mencintai semua orang. Maka pilihan hidup yang demikian itu merupakan tanda yang amat khas, harta surgawi bagi kaum selibater yang membaktikan hidupnya bagi Allah dan kerasulan gereja. Kebebasan hati tidak terikat oleh siapapun, oleh apapun, karena hidupnya diserahkan seutuhnya kepada Allah, menjadi bentuk solidaritas bagi mereka yang bernasib kurang beruntung. Nah, ada 3 kaul nasihat Injili yang dihidupi oleh kaum biarawan biarawati. Kaum kemiskinan adalah pelepasan sukarela hak atas milik atau pengguna milik tersebut dengan maksud untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Semua harta milik, barang,
menjadi milik kongregasi atau milik tarekat. Manusia tidak lagi memiliki harta atas apa saja yang diberikan kepadanya, entah barang ataupun uang. Semua derma dan hadiah yang barangkali diberikan orang kepadanya sebagai ungkapan terima kasih ataupun ungkapan lain, itu seluruhnya menjadi hak kongregasi. Keutamaan kemiskinan adalah keutamaan Injili yang mendorong hati untuk melepaskan diri dari barang-barang fana. Karena kaulnya, biarawan-biarawati terikat oleh kewajiban itu. Yang kedua, kaul kemurnian. Kaul kemurnian mewajibkan manusia untuk lepas dari perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6 dan ke-9. Apa perintah ke-6? Apa perintah ke-9? Saya yakin kita semua tahu. Setiap kesalahan melawan keutamaan kemurnian juga merupakan pelanggaran terhadap kaul kemurnian. Sebab tidak ada perbedaan antara kaul kemurnian dan keutamaan kemurnian. Tidak seperti dalam kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Kita masuk ke kaul ketaatan. Kaul ketaatan lebih tinggi daripada dua kaul pertama. Sebab kaul ketaatan adalah suatu kurban. Dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religius. Dengan kaul ketaatan, biarawan-biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada para pemimpin yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Kaul ketaatan membuat biarawan-biarawati bergantung kepada pemimpin atas dasar peraturan-peraturan sepanjang hayat dan dalam segala urusannya. Kaul ketaatan lebih luas daripada kaul ketaatan. Keutamaan ini mencakup ketentuan dan peraturan, bahkan nasihat-nasihat dari para pemimpinnya. Memenuhi perintah dengan tulus dan sempurna, ini disebut ketaatan. Kehendak mendorong budi untuk tunduk kepada nasihat pemimpin. Sehubungan dengan ini untuk menunjukkan ketaatan. Nah, bagaimana dengan imam projo, imam praja, diosesan, dan imam religius? Apakah mereka tidak menghidupi kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian? Tiga kaul yang menjadi dasar kehidupan seorang biarawati merupakan cara hidup mewujudkan iman yang radikal sesuai dengan nasihat Injili. Gereja berkeyakinan bahwa tiga hal itulah yang menjadi inti nasihat Injili yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Kita perlu memahami bahwa imam-imam projo, diosesan, bukan imam-imam biarawan. Mereka tidak mengucapkan tiga kaul tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya hampir sama dengan imam-imam religius. Kesederhanaan hidup seorang imam adalah bagian integral dari hidup panggilan secara utuh. Kesederhanaan pula yang menjadi semangat hidup dan karya Bapa Fransiskus selama karya imamatnya. Beliau mengambil nama Santo Fransiskus karena teladan kesederhanaan hidup dari Santo Fransiskus dari Assisi dalam segala aspek kehidupan tokoh kudus gereja tersebut. Kesederhanaan hidup para imam secara jelas memantulkan kekudusan dan terang Kristus kepada umat di sekitarnya. Sebab mereka secara istimewa mengambil gaya hidup Kristus sebagai gaya hidup mereka. Baik, anak-anak kami,
Demikian pembahasan kita mengenai panggilan hidup membiara. Terima kasih karena telah ikut bersama, setia bersama untuk mendalami, mempelajari lebih mendalam mengenai hidup membiara. Terutama melihat sedikit gaya hidup biarawan biarawati, terutama dalam pengikaran untuk menjalankan ketiga kaul. Kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.